Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bisa AI yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing sama teman-teman yang ada di sini. Di sini saya akan coba sharing mengenai computer vision for detecting person. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu, apa itu computer vision. Jadi, ketika kita diberikan sebuah image atau sebuah citra, atau lebih dari satu gitu ya, kita bisa melakukan ekstraksi informasi yang ada di dalam citra tersebut. Sebagai contoh ini, di jalan gitu ya, ramai dengan mobil, ada gedungnya dan lain sebagainya. Terus di situ kita bisa mengolah informasi yang ada di dalamnya. Misalnya ada berapa banyak mobil di dalamnya gitu ya. Kalau ada orang, ada berapa banyak orang di dalamnya, terus, eee, dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya ada di situ ada lampu merah gitu, misalnya ada gedung-gedung, misalnya banyak hal yang bisa kita ulik dari sebuah gambar. Nah, kalau misalnya kita lihat antara computer vision versus grafik gitu ya, kalau computer vision itu, dia itu adalah ruang yang berbentuk 3 dimensi. Ruangnya ya, walaupun dia bentuknya adalah sebuah citra, namun citra itu sebenarnya adalah, representasi dari ruang 3 dimensi itu, yaitu yang kita sedang, hidup di dalamnya. Sedangkan kalau grafik itu adalah yang berbentuk, 2 dimensi. Jadi, kalau misalnya 3 dimensi ini, kalau misalnya di-press atau diubah menjadi 2 dimensi, ini mengakibatkan information loss atau ada informasi-informasi yang hilang di dalamnya. Terus sensitif dengan error, terus kita perlu menggunakan model untuk melakukan ekstraksi informasi yang ada di dalamnya. Nah, berbicara tentang computer vision ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini juga sangat erat hubungannya dengan machine learning. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya ada perbedaan, antara computer vision dan, machine learning itu sendiri. Nah, perbedaannya adalah computer vision ini adalah sebuah field yang memang fokus untuk, mengolah informasi yang berbentuk citra, entah itu gambar atau video gitu ya. Sedangkan machine learning ini sendiri, ini lebih umum lagi, lebih abstrak lagi, yang mana informasi yang bisa masuk ke dalamnya itu nggak cuman berupa citra, bisa juga berupa data teks, bisa juga signal processing, bisa juga data sensor, dan lain sebagainya. Sehingga, antara computer vision dan machine learning ini sebenarnya adalah sesuatu yang saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kita lihat, machine learning ini sangat berguna untuk computer vision. Dan computer vision ini, lebih dari sekedar learning gitu ya atau belajar. Dilakukan modeling, terus example based learning dan lain sebagainya. Intinya computer vision ini sebuah fokus yang, lebih tertuju kepada, bagaimana cara mengolah gambar ini, bagaimana cara mengolah gambar B, gambar C, gambar D, video dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah, kita lakukan sedikit proses computer vision dan lain sebagainya, ketika datanya sudah ready untuk di-feed ke model machine learning gitu misalnya, kita tinggal masukin, hasil dari dalam tanda kutip, pemrosesan yang diproses dari computer vision ini ke dalam algoritma machine learning. Nah, kita berbicara dulu mengenai, AI, machine learning, terus ada lagi data science gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang AI ini, ya ini adalah yang sering dibicarakan orang banyak gitu ya. Seksi, terus
Ini sesuatu yang menggiurkan bagi venture capital, terus ini adalah sesuatu yang menjadi masa depan AI itu. Nah, subset dari AI atau bagian dari AI ini ada yang namanya machine learning, di mana machine learning ini adalah the only real AI. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan AI ini adalah manusia, maka machine learning ini adalah otaknya. Jadi, bagaimana kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu semua kan dikendalikan oleh otak. Nah, jadi machine learning ini adalah the only real AI, otaknya AI. Namun, sebenarnya secara akademik ini udah sering banget dibicarakan gitu ya, bahkan sebelum AI ini, sekarang-sekarang booming. Jadi, eee, machine learning ini lebih erat kaitannya dengan, akademik disiplin. Bagaimana caranya kita melakukan pattern recognition dari sebuah matriks gitu misalnya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah banyak dibicarakan. Bahkan kalau misalnya kita tahu beberapa model machine learning yang ada sekarang gitu ya, neural network itu sudah ada tahun 60-an. Support vector machine itu ditemukan tahun 87 atau 88 gitu. Jadi emang bukan barang yang baru, cuman karena sekarang, eee, PC itu jauh lebih murah, komputer itu jauh lebih murah, sehingga teori-teori yang sudah ada sejak lama itu baru bisa diimplementasikan sekarang-sekarang ini. Nah, selanjutnya machine learning ini tidak concern terhadap, real world data, real world software. Jadi data apapun gitu ya, bisa masuk ke dalam algoritma machine learning asalkan sesuai dengan formatnya. Nah, ada lagi yang namanya data science. Nah, data science ini adalah, ilmu yang meng-apply atau, mengimplementasikan machine learning untuk membuat sebuah actual product. Terus data science ini adalah, field yang deals with real world complexity. Jadi emang fokus terhadap data-data yang diproses gitu. Nah, ketika kita, fokus terhadap data image, maka kita sedang melakukan data science juga yang fokus terhadap computer vision itu. Nah ini ya, tadi saya udah katakan bahwa machine learning ini adalah subset dari artificial intelligence. Jadi kalau misalnya kita, roll back lagi, artificial intelligence ini berarti sudah menjadi sebuah sistem gitu. Sistem apa? Misalnya, misalnya kamera pintar gitu ya, di mana kamera itu bisa mendeteksi, ada orang apa enggak, atau dia bisa mengenali orang itu, si A atau bukan, si B atau bukan gitu. Nah itu udah menjadi sebuah kesatuan yang sebenarnya artificial intelligence. Sedangkan machine learning ini sendiri adalah otaknya. Bagaimana dia bisa membedakan antara A dan B. Kalau misalnya di, self driving car, bagaimana caranya dia bisa membedakan antara pohon dan jalanan, dan lain sebagainya. Nah, subset dari machine learning ini ada satu lagi yang disebut dengan deep learning. Di mana deep learning ini adalah machine learning dengan, kasus khusus gitu. Jadi, artificial neural network gitu ya, yang hidden layer-nya ini deep gitu ya, atau banyak. Sehingga itu disebut dengan deep learning. Nah, biasanya deep learning ini akan digunakan apabila algoritma machine learning ini udah, eee, kemampuannya itu stagnan. Ketika datanya semakin besar, kemampuan algoritma machine learning ini lama-lama menuju konstan. Sehingga kita membutuhkan algoritma yang lebih kuat lagi, supaya data-data yang banyak itu bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga model yang dihasilkan semakin baik. Nah, itu kita menggunakan deep learning. Perbedaan antara traditional programming dengan, machine learning sebenarnya, kurang lebih yang ada di, gambar ini. Ketika kita, melakukan traditional programming gitu ya, atau pemrograman biasa, itu yang menjadi input kita adalah data dan program. Sehingga nanti yang dihasilkan adalah output. Misalkan, program untuk, mendeteksi bilangan ganjil genap gitu, maka datanya adalah angka-angka, terus programnya adalah if bla 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 itu. Nah, nanti ketika data dan program ini dimasukkan ke dalam komputer, maka yang dikeluarkan adalah sesuatu yang
compute atau yang dihitung oleh program itu. Sedangkan machine learning ini sendiri, ini agak sedikit berbeda. Jadi yang kita input ke dalam komputer dalam tanda kutip ya, jadi komputer yang jelas sudah masukkan algoritma machine learning. Itu kita masukin data dan output-nya, sehingga nanti kita akan menghasilkan sebuah program yang disebut dengan model. Kalau misalnya kita berbicara tentang computer vision for detecting person, nah maka datanya ini adalah foto-foto gitu ya atau citra-citra, selanjutnya output-nya ini adalah, labelnya. Jadi bagian mana yang misalkan orang gitu ya, nah itu nanti komputer akan mencari polanya, bagaimana, eee, program itu bisa mendeteksi, data yang baru nanti itu ada orangnya atau enggak, terus orangnya di region mana. Intinya seperti itu. Oke, kita akan coba berbicara mengenai vision. Jadi, computer vision ini sebenarnya idenya adalah balik lagi, idenya bagaimana cara manusia mengerti gambar. Kalau misalnya kita berbicara NLP, kita bikin model, gimana caranya sama seperti manusia belajar bahasa. Nah, ini kalau, computer vision, kita, berbicara bagaimana cara vision manusia bekerja. Jadi ketika ada scene, itu ditangkap oleh mata kita, nah ini sebenarnya adalah image acquisition. Jadi sebenarnya ini adalah pengumpulan gambar, pengumpulan data gitu ya. Nah, dari data itu, dari gambar-gambar itu yang telah dikumpulkan oleh mata, itu diproses oleh otak untuk menginterpretasi gambar apa itu, apa yang kita lihat sekarang. Kalau misalnya kita lihat, monitor, maka itu sebenarnya adalah proses dari otak kita, bahwa ini monitor, ini, tas gitu, ini A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita balik ke computer vision, maka scene itu akan ditangkap oleh kamera, itulah yang, disebut dengan image acquisition-nya. Jadi kamera kan bisa menangkap informasi gambar atau video di sekitar kita gitu ya. Nah, setelah jadi gambar gitu ya, komputer itu akan menginterpretasikan gambar tersebut. Kalau misalnya komputer itu kita masukkan, algoritma object detection, maka seharusnya, hasil dari interpretasinya itu adalah object detection itu. Kalau yang kita masukin misalnya image, classification, maka hasilnya adalah, image classification itu. Oke. Nah, pertanyaan adalah, kenapa kita harus, menggunakan computer vision? Apakah data yang, berbasis teks saja tidak cukup? Nah, kalau misalnya kita lihat ini, ada yang mengatakan bahwa sebuah image itu, eee, worth 1000 bahasa 1000 kata. Jadi, satu gambar ini mewakili 1000 kata yang ada gitu. Jadi, bisa dikatakan bahwa satu gambar itu bisa lebih banyak informasi dibandingkan satu kata kan, jelas gitu. Nah, selanjutnya, dunia yang kita tempati ini adalah dunia 3 dimensi dan dinamis, gitu ya. Terus selanjutnya adalah, kamera dan komputer itu sekarang murah. Jadi, why not kita tidak manfaatkan, kedua benda tersebut untuk melakukan computer vision. Terus selanjutnya kita, sekarang disuguhkan dengan yang namanya smart city. Smart city berarti kan, salah satu elemennya itu adalah, misalkan, webcam yang ada di lampu merah itu bisa menangkap, pelanggar-pelanggar di jalanan gitu misalnya, atau, banyak hal gitu ya. Smart home, ketika kita keluar rumah gitu ya, nggak ada orang, bisa nggak kita mendeteksi orang-orang asing yang ada yang tertangkap oleh kamera yang ada di rumah kita gitu. Smart government dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan, data visual untuk menunjang, sistem-sistem yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai aplikasi dari computer vision. Sebenarnya ada banyak banget, ini ada beberapa yang saya sebutkan. Ada image classification, video segmentation, object detection, object recognition, content based image retrieval, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita membuka sosial media gitu ya, katakanlah Instagram, Facebook,
terus kita juga buka YouTube dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah, ada aplikasi-aplikasi computer vision di dalamnya. Seperti Facebook ada face recognition-nya, sehingga kita ketika upload, foto bersama teman-teman, di dalam foto itu udah otomatis, ini siapa ini siapa ini siapa. Di, YouTube gitu misalnya, kita nonton video apa dan lain sebagainya, itu selain, dia melakukan pemrosesan terhadap judul dan kategorinya, dia juga menambahkan informasi-informasi, video yang ada di dalamnya, sehingga bentuk dari, machine learning-nya itu fiturnya adalah multimodal. Jadi sebenarnya, banyak banget aplikasi computer vision bahkan yang kita temui sehari-hari. Ketika kita menggunakan HP ada yang bilang bahwa ini menggunakan, AI kamera gitu kan. Jadi sebenarnya, semua itu computer vision. Ketika kita menggunakan Instagram filter itu juga computer vision dan lain sebagainya, banyak banget, aplikasinya. Nah, mungkin, beberapa orang ada yang bingung, apa perbedaan, object classification dan object detection. Nah, ini nanti yang akan kita bahas supaya, kita bisa paham nanti algoritma yang, saya jelaskan di selanjutnya. Nah, object classification ketika kita berikan sebuah gambar gitu ya, ketika modelnya ini adalah person classification, dia nemu ada orang di dalamnya, maka dia cuman, mengatakan ada atau nggak ada. Udah cukup itu aja. Ketika kita membutuhkan hanya, ada atau tidak ada. Tapi ketika kita pengen tahu di dalam foto itu atau di dalam citra tersebut, orangnya itu di bagian mana. Nah, ini kita perlu menggunakan model detection. Kalau kita pakai model detection, maka, eee, apabila kita berikan gambar tersebut, maka output-nya adalah, bounding box dari, eee, foto yang kita, berikan. Nah, bounding box ini menginterpretasikan, posisi dari person tersebut di dalam foto. Jadi, itulah sebenarnya perbedaan antara object classification dengan object detection. Jadi intinya apa? Intinya adalah, object detection ini sebenarnya adalah object classification yang di-localize gitu ya. Jadi yang dipersempit nanti hasil dari klasifikasinya. Jadi nggak mentah-mentah ini ada, ini nggak ada gitu, tapi memang kita persempit, gambarnya supaya informasinya jadi jauh lebih akurat dan jauh lebih, berguna untuk, aplikasi di dunia nyata. Nah, sebelum kita melakukan, object detection, dan lain sebagainya ya, terutama untuk, pendeteksi orang. Nah, ini kita membutuhkan data yang mumpuni untuk membuat modelnya. Nah, untuk mendapatkan data yang mumpuni, eee, untuk mendapatkan data yang mumpuni, itu kita harus melakukan, pelabelan data. Nah, pelabelan data ini sebenarnya ada banyak ya, variasinya. Saya juga pernah lihat, video-video yang ada di Bisa AI ini juga udah, pernah dibahas gitu ya, gimana cara menggunakan label IMG gitu ya, terus juga ada labeler dari Delip-nya dan lain sebagainya. Jadi ini, sebenarnya adalah, sesuatu yang, bisa dikatakan penting banget nih, sebelum kita melakukan pemodelan. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan, pemodelan machine learning ini sebenarnya 70 sampai 80%-nya ini adalah persiapan datanya. Mulai dari pengambilan data, terus seleksi datanya, selanjutnya dilabelkan, itu, sangat-sangat menguras waktu, dan tenaga sebenarnya. Nah, 30%, 20 sampai 30%-nya ini adalah pemodelannya. Oke, ini di luar deployment-nya ya, ini lebih ke risetnya, jadi 70 sampai 80% ini adalah, persiapan datanya dan 20 sampai 30%-nya adalah pemodelannya. Gimana caranya kita, eee, memilih model yang baik gitu ya, terus tuning parameter dan lain sebagainya. Ini jauh lebih lebih apa ya, kan kalau, training model kan kita nunggu gitu ya,
terus kita coba tuning-tuning, kita tunggu lagi dan lain sebagainya. Ini kan jadi jauh lebih enteng lah dibandingkan dengan, persiapan datanya. Walaupun nggak seenteng itu juga sih sebenarnya. Oke, objek, di mana objek ini adalah, person gitu ya, ini kita ada 2 pendekatan sebenarnya. Ada pendekatan konvensional yang, dipopulerkan sebelum deep learning tentunya ya, 2015 ke bawah gitu ya. Terus ada lagi, metode deep learning gitu. Deep learning, metode-metode sekarang yang banyak dikonferensikan ya. Konferensi itu banyak banget algoritma yang berbasis deep learning sekarang. Oke, kita akan coba bahas yang konvensional dulu. Sebenarnya konvensionalnya ada banyak ya. Ada template matching gitu ya. Jadi kita, tinggal, melakukan, pencocokan di template-nya. Gitu ya. Tapi ini yang saya bahas ini agak sedikit, bisa dikatakan lumayan ya improvement-nya untuk, data konvensional. Jadi kita akan coba bahas yang itu aja. Kita, nggak terlalu tertarik dengan yang template matching stuff gitu ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang konvensional. Conventional object detection ini, langkahnya seperti ini kira-kira. Jadi langkah pertama, ini adalah, pertama kita scan dulu, datanya. Jadi data itu tidak sekedar di-load, terus diubah menjadi matriks atau di-load terus ekstraksi fitur ya dengan menggunakan sieve gitu ya atau hawk dan lain sebagainya. Jadi ini di-scan karena ingat, eee, problem kita bukan hanya klasifikasi, tetapi dia adalah object detection. Jadi localize dari gambar yang kita punya, sehingga kita membutuhkan metode scanning. Nah, metode scanning yang kita lakukan ini, ada 2 maksudnya ada 2 nih, 2 pipeline ya. Jadi bukan kita milih salah satu, tapi 2 ini kita jadikan satu pipeline. Itu yang pertama adalah image pyramid, terus yang kedua adalah sliding window. Nah, jadi intinya, datanya ini nanti kita akan lakukan image pyramid gitu ya untuk, membuat datanya ini jadi multi-scale, terus kita lakukan sliding window untuk scanning-nya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus selanjutnya kita ekstrak fitur, bukan hanya satu fitur itu satu gambar, tapi satu sliding window. Jadi satu hasil scan itu diekstrak fiturnya. Nah, setelah itu kita lakukan SVM gitu ya, atau pakai metode klasifikasi lainnya untuk mengklasifikasi mana region yang, di-purpose menjadi sebuah objek itu, mana yang nggak ada objeknya. Terus yang keempat adalah, apply NMS atau non maxima suppression untuk membuat box-nya itu menjadi box yang final. Nanti kan kalau bentuknya hasil dari step 3 itu bounding box itu banyak yang overlap. Nah, ini dibikin menjadi sebuah box yang besar yang di dalam box-nya itu adalah, objek yang kita pengen cari. Kita bahas dulu yang bagian step pertama, yaitu bagian image pyramid. Di mana image pyramid ini sebenarnya yang tadi saya bilang, eee, image-nya ini dijadikan multi scale, di mana yang paling bawah ini adalah, image yang aslinya, ukuran aslinya, terus dibikin jadi setengah lagi sampai, threshold yang ditentukan, berapa kali, pengecilan. Nah, setelah itu kita lakukan scanning dengan menggunakan sliding window seperti ini. Jadi, kita tentukan kayak, ini mirip seperti CNN sebenarnya, tapi ini, kita lakukan satu persatu. Kalau CNN kan nanti, setiap region-nya ini kita jadikan node kan untuk, masuk ke proses neural network selanjutnya. Nah, ini udah digabung nih antara sliding window dengan image pyramid-nya. Jadi kan tadi yang, ukuran awal, bagi setengah lagi, bagi setengah, sampai threshold-nya. Seperti itu kira-kira, sliding window dengan image pyramid ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi untuk satu kotak yang teman-teman lihat bergerak-gerak ini
diekstrak fiturnya dengan menggunakan Hawk. Nah, setelah diekstrak, ini nanti, kita tentukan di bagian ini tuh dia ada objeknya apa enggak. Ingat, data train ini kita sudah melakukan, anotasi ya. Jadi di kotak bagian ini udah dikotakin ceritanya. Jadi kalau misalnya si kotak yang bergerak ini berhenti di, area yang kita kotakin, maka dia akan, melabelkan data, region tersebut itu ada objeknya. Sedangkan yang di luar dari kotak itu nol gitu ya, jadi 1, 0. Sebenarnya ini, simply ini adalah, apa namanya, binary classification nanti ujung-ujungnya. Oke. Nah, metode yang kita lakukan ini, yang kita bahas untuk eee, conventional object detection ini adalah six step framework. Jadi langkah pertama adalah kita sampel, positif, data positif, sampel data negatif, terus kita train. Setelah kita train, kita apply hard negatif, mining, terus di-retrain, baru di-inference. Nah, train yang di sini, ini adalah train, binary aja, 0, 1, positif atau negatif, ada objeknya apa enggak. Nah, yang bagian retrain ini jadi, multi class. Jadi satu, data positif, data negatif, sama hard negatif. Nah, nanti hard negatif apa, nanti kita akan bahas. Terus, selanjutnya adalah inference untuk, melihat modelnya apabila kita input data yang baru. Oke, pertama kita siapkan dulu sampel positifnya. Tentunya sampel positif ini adalah, potongan atau, data yang sudah dilabelkan. Nah ini, sampel positif ini artinya ini sebenarnya fotonya udah dipotong dari foto aslinya. Jadi kita tinggal ambil data-data yang, dikotak-kotakin aja ini. Jadi ini adalah, data orang-orang yang, positif. Selanjutnya, setelah kita sampel, masing-masing ini kita lakukan ekstraksi Hawk. Ya, kita ekstrak Hawk-nya. Jadi ini kita belum apply ini nih, belum apply, image pyramid dan, sliding window. Jadi ini pure dari hasil anotasi dipotong. Nah, hasil potongannya itu dia dimasukkan ke dalam ekstraksi Hawk. Nah, setelah itu kita sampel data negatif. Data negatif itu apa? Data yang tidak mengandung, eee, data yang tidak mengandung objek yang kita pengen deteksi. Jadi simply ini foto lain aja, foto lain selain foto yang asli orang itu. Di foto pemandangan, foto dapur, foto apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi, data-data negatif ini, foto fullnya itu diekstraksi Hawk. Diekstraksi Hawk, jadi, sama seperti yang, positif yang tadi. Nah, setelah diekstraksi kan masing-masing udah katakanlah, dia bentuknya kan sudah matriks gitu ya, matriks terus labelnya apa, matriks labelnya apa. Jadi, anggaplah ini seperti machine learning aja, kalau misalnya udah dapat matriks dan labelnya, nah kita tinggal masukin ke dalam algoritma machine learning. Katakanlah kita pakai linear SVM dengan, datanya positive sample dan negative sample. Ingat ya, tadi kita udah lakukan ekstraksi fitur di, 2 langkah sebelumnya. Sehingga, kita di sini fokus terhadap data, training-nya saja. Oke. Nah, setelah kita lakukan training, selanjutnya kita lakukan evaluasi terhadap datanya. Tapi sebelum kita lakukan evaluasinya bukan satu foto dimasukin, bukan. Kita akan masukin, potongan. Potongannya itu didapat dari tadi tuh, image piramid yang digabung dengan, apa namanya, sliding window, ya. Jadi, setelah train itu baru kita lakukan ini. Oke. Nah, dari potongan-potongan itu kita coba inference dari model yang, 2 kelas yang tadi.
Nah, pasti kan di situ, kan bentuknya udah potongan ya. Jadi, kadang-kadang tuh, gambarnya nggak jelas gitu, gambarnya nggak jelas, kadang-kadang potongan kepala, terus, potongan gedung dan lain sebagainya. Maka di situ kita coba lihat mana yang, true positif, mana yang false positif nih. Nah, makanya yang false positif ini kita akan, paksa dia menjadi data negatif. Nah, itu yang disebut dengan hard negatif. Kalau teman-teman pernah dengar di codingan itu ada hard code, di mana hard code itu adalah, ketika misal kita masukin sebuah string di dalam kode, tapi string-nya itu di dalam kodenya bukan di input dari user, maka si string itu disebut dengan hard code. Jadi kalau pengen ngubah si string itu, kita harus ngubah kodenya. Ini juga sama. Jadi intinya dari data yang, seolah-olah positif tadi atau false positif itu, kita akan paksa dia menjadi data negatif yang disebut dengan hard negatif itu. Hard negatif ini nggak harus ini sih, nggak harus data yang, positif, dari hasil, image piramid dan sliding window tadi, enggak. Tapi kan pasti, jumlahnya udah cukup banyak kalau yang false positif doang, sehingga, kita harus, pastikan data-datanya ini jangan sampai imbalance lah. Karena kalau imbalance takutnya malah, jelek lagi modelnya gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan aja, kalau misalnya false positifnya sedikit, ya kita ambil aja yang emang negatif di, deteksi, hasil dari image piramid dan sliding window tadi dimasukin ke dalam, eee, dalam ini, data part negatifnya. Ini ya, ceritanya ini lagi, sliding window dan image piramid, tiba-tiba di sini ditulisnya orang, dideteksi true orang gitu, padahal ini kan bukan ya. Nah itu maksudnya, yang potongan ini, itu dianggap sebagai hard negatifnya. Jadi kira-kira gitu, hard negatif gunanya ya sebagai lokalisasi juga dan juga sebagai, eee, apa ya, koreksi dari false positif terutama. Nah jadi data kita ada 3 sekarang, 3 label, ada positif, ada negatif, ada hard negatif. Jadi, 3 label, kalau yang tadi 2 label, di-train lagi dengan menggunakan terserah classifier-nya apa. Kebetulan ini contohnya adalah linear SVM gitu misalnya. Nah setelah di-train, baru deh kita lakukan yang namanya, inference. Nah ini, jadi inference dari hasil sini, dari hasil, image piramid ini kita kumpulkan mana yang, dideteksi positif, mana yang dideteksi negatif. Jadi, ini kan sebenarnya ada 3 kelas ya, kelas katakanlah kelas, 0, 1, 2, 0 itu positif, 1 itu negatif, 2 itu hard negatif. Nah kita tinggal, ambil yang positif saja, yang 0 saja, yang 1 sama 2 bisa kita abaikan di, langkah ini. Oke. Nah yang, datanya satu 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 ini kan kalau dikumpulkan misalnya di dalam scale yang, benar gitu ya, kalau datanya kecil ini kan berarti, sebenarnya, dia adalah sliding window dengan, eee, window-nya ini lebih besar gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Kayak bisa dibayangin ya, dari hasil ini, nah ini, dari, inference-nya seperti ini. Ini kalau of course kalau misalnya ini, untuk mendeteksi mobil ya, jangan jangan mikir tadi perasaan datanya positif orang, tapi kok kenapa modelnya mendeteksi mobil, enggak. Ini saya ambil contoh aja. Tapi kalau misalnya, saya belum sempet bikin yang simulasi orang yang beneran gitu. Jadi saya pakai contoh yang mobil aja. Jadi kalau tanpa NMS ini bounding box-nya seperti ini. Nah, kita lakukan yang, tadi NMS tadi untuk mengkompres, si region-region ini menjadi satu region yang, full seperti ini. Jadi kira-kira, object detection yang konvensional kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, sebenarnya yang berbasis deep learning ini, inspirasinya ya dari sini-sini juga. Nanti akan saya kasih lihat, algoritma yang, terinspirasi
dari, bentuk yang konvensional ini. Oke, selanjutnya, ada yang namanya, deep learning base, di mana deep learning base ini udah banyak banget, saya juga nggak akan terlalu detail untuk deep dive ke masing-masing algoritma, kita cuman coba review aja beberapa arsitekturnya. Jadi ada algoritma banyak, RCNN gitu misalnya. RCNN ini, singkatan dari Region Based Convolutional Network. Di mana kan kalau CNN gitu ya, atau Convolutional Neural Network ini, dia kan sebenarnya adalah image classification. Nah ini kita, dengan menggunakan algoritma RCNN ini, kita bisa membuat, algoritma CNN ini, menjadi, sebuah object detection. Oke, ada SSD juga, single shot detector, ada YOLO, you only look once, ada banyak lagi algoritma yang lain, yang nggak saya cantumkan, misalnya ada RetinaNet gitu ya, saya juga sering pakai RetinaNet, dan lain-lain, masih banyak banget. YOLO juga udah ada versi 1, 2, 3, 4, 5. Seingat saya yang terakhir 5, nggak tahu deh kalau ada, kalau saya ada skip gitu ya, tapi seingat saya yang terakhir 5, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih asing dengan, convolutional neural network, sebenarnya kalau teman-teman sudah melihat yang tadi ya, yang, sliding window ya tadi, seharusnya bisa kebayang nih. Jadi intinya ketika kita punya input sebuah gambar, ini kita lakukan sliding window juga nih, sliding window, tapi hasil dari sliding window-nya ini kita lakukan yang namanya dot product dengan filter, sebuah filter. Jadi, yang CNN ini yang di-train ini adalah filternya, gitu ya. Filter itu bentuknya, tergantung misalnya 3 kali 3 biasanya. Nah setelah di dot product dengan filter, dia akan disimpan ke dalam, feature map seperti ini. Terus kan kita, menentukan ya berapa filternya gitu ya. Nah semakin banyak filternya, fitur map yang ada di sini semakin tebal. Oke. Nah selanjutnya dilakukan pooling untuk, melakukan reduksi dimensi. Jadi pooling ini kan sebenarnya adalah, downsampling dari si fitur map-nya yang tadi. Jadi sebenarnya tebelnya ini sama, cuman, dengan bentuk yang lebih ramping aja atau yang lebih kecil. Dilakukan lagi convolution lagi, dilakukan sliding window lagi, di dot product dengan filter lagi, dapatlah fitur map yang baru yang, lebih kecil sedikit gitu ya, tapi lebih tebal dari yang sebelumnya. Terus dilakukan pooling lagi terus sampai dia bentuknya bisa di-flatten seperti ini. Di-flatten artinya dijejerin ya, dijejerin lurus gitu ya. Datanya kan tadinya kotak ini ya, kotak, gambar kan kotak nih. Nah, terus ini diubah jadi lurus gitu. Nah, nanti setelah di-flatten, dimasukin ke dalam, classifier-nya. Nah, kalau misalnya di neural network biasanya, yang buntutnya ini adalah feed forward neural network. Tapi sebenarnya bisa pakai apa aja sih, ada yang, misalnya deep SVM, deep SVM berarti yang bagian belakangnya SVM, misalnya gitu. Tapi mungkin tidak sesimpel itu ya, mungkin ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Tapi intinya CNN seperti itu. Nanti dari hasil, feed forward neural network ini atau fully connected neural network, nanti kita bisa dapatkan, labelnya. Ini dari, pakai softmax untuk mendapatkan labelnya. Oke, pertama adalah, RCNN ini tahun 2012 yang versi pertamanya. Nah ini sebenarnya, mirip-mirip dengan yang versi konvensional yang tadi sudah saya bahas di awal. Jadi dia region based gitu. Jadi, intinya, dia, bikin kotak-kotak kecil terus masing-masing kotaknya ini dimasukin ke dalam CNN 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 gitu. Makanya, si RCNN ini lumayan lama nih di awal karena, dari, hasil dari kotak-kotaknya ini di CNN dapat, ini region-nya apa bukan, ini region-nya apa bukan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ya cukup bagus gitu. Nah ini ada 3 versi RCNN, ini RCNN biasa gitu ya. Jadi dimasukin ke dalam ConvNet masing-masing, region of interest-nya atau ROI-nya gitu ya.
Pakai SVM, terus ini, bonding box-nya dan lain sebagainya. Ini yang fast RCNN, ini hasil dari, eee, apa ya, penggabungan ya dari ConvNet-ConvNet yang kecil-kecil ini jadi sebuah ConvNet, terus dapat ROY, terus masuk ke fully connected, dapatlah, bonding box-nya, terus dapat juga classifier-nya. Nah, ini yang faster RCNN. Nah, faster RCNN ini menggunakan pre-train ImageNet ya. Kalau pre-train ImageNet memang cukup lumrah digunakan, sekarang-sekarang ini, untuk, mempercepat, training dan, supaya lebih akurat aja. Kan CNN ini kan sekumpulan image yang sangat banyak gitu ya, dibikin modelnya gitu ya dengan, berapa million, image. Anggapannya adalah, fitur yang dihasilkan dari pre-trained image ini sudah representatif. Anggapannya seperti itu, sehingga banyak yang menggunakan pre-trained image. Ada lagi, algoritma YOLO, YOLO singkatan dari You Only Look Once. Ini, versi pertama, di-develop oleh J. Redmond tahun 2016. Jadi intinya, datanya ini dibagi menjadi S kali S grid. Nah, jadi S kali S grid-nya ini dilakukan, dalam tanda kutip ini adalah, katakanlah, eee, klasifikasi sederhana sederhana banget. Jadinya cuman buat, region proposal aja. Nah, terus hasil dari probability map-nya ini dimasukin ke dalam CNN, barulah dapat final detection-nya, intinya gitu. Nah, ini, arsitektur dari CNN-nya. Nah, ini, hasil perbandingan dari, model RCNN dengan YOLO. Gitu ya, mulai dari FPS-nya, terus MAP-nya. MAP ini ya, eee, metrik untuk, object detection ya, MAP. Jadi nggak pakai akurasi, ya pakai akurasi tapi, perhitungannya, agak sedikit berbeda gitu. Tapi sebenarnya ya akurasi akurasi juga. Dengan, ini dia real time speed apa enggak. Nah, kebanyakan kan yang faster RCNN dan lain sebagainya ini kan dia tidak real time. Jadi butuh butuh delay dulu gitu ya, jadi nggak bisa real time, tapi kalau fast YOLO ini sama YOLO biasa, ini dia katanya sudah real time speed. Jadi makanya ada objek-objek detection yang bentuknya real time. SSD mirip sama YOLO, cuman beda arsitektur, CNN-nya aja sini kalau kita bisa lihat ya. Di sini YOLO tuh ada YOLO Custom Architecture, kalau SSD ini pakai VGG16, terus pakai extra feature layer yang ada di sini. Itu. Nah, ini adalah, hasil ini ya, tabel keseluruhan dari, algoritma-algoritma, object detection yang ada, gitu ya. Jadi kita bisa, lihat dengan dataset-dataset yang ada ini ya, Pascal VOC 2007, 2010, 2012, COCO 2015 dengan IOU 0,5, IOU 0,75 dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa lihat juga dia real time speed apa enggak, seperti itu. Oke, selanjutnya what next? Jadi setelah kita membuat sebuah model gitu ya, model entah itu model, face detection kah atau, person detection, kira-kira emang itu buat apa sih? Sebenarnya banyak banget, aplikasi yang bisa didapat, setelah kita membuat model tersebut. Misalnya bisa kita integrasikan dengan smart home, gitu ya, yang tadi saya bilang gitu, setelah kita ninggalin rumah gitu misalnya, dia bisa mendeteksi ada orang lain nggak yang tertangkap kamera selama kita pergi, atau ketika kita pasang CCTV di ruang tamu gitu ya, ketika sudah malam terus ada orang kedeteksi, dia langsung nyalain lampu dan lain sebagainya. Ini banyak banget, eee eee, kemungkinannya di smart home ini sendiri aja. Terus yang kedua, karena sekarang kita lagi zaman-zamannya COVID-19, ini bisa dimasukkan sebagai, aplikasi dari smart city gitu ya, social distancing detection misalnya di tempat-tempat umum, di mall, di taman gitu misalnya, atau di manapun di jalan dan lain sebagainya, ada kerumunan apa enggak gitu ya, kita memastikan bahwa warga-warga yang tertangkap kamera itu ya melakukan social distancing apa enggak dan lain sebagainya.
Terus selanjutnya kita juga bisa melakukan, perhitungan orang-orang yang ada di, massive transportation gitu ya. Ketika orang ini melewati garis, pintu gitu misalnya nanti kita hitung. Sehingga kalau misalnya dia sudah, apa namanya, sudah pas dengan kapasitasnya, dia udah nggak nerima penumpang lagi, misalnya seperti itu. Jadi banyak banget, kemungkinannya untuk, person detection, dengan menggunakan, computer vision. Oke, mungkin itu aja, dari saya, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa silakan tanyakan. Saya juga ada channel YouTube yaitu Ngoding Python, tadi udah saya sampaikan di awal. Intinya Ngoding Python ini, membahas mengenai, aplikasi-aplikasi, AI, machine learning, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya dengan menggunakan Python. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke, moderator.